Baik pemirsa, untuk program Talkshow Kabel Motivasi ini ada kerjasama antara ETP dan IMAS. IMAS adalah International Motivator Association of Indonesia, chapter Kalimantan Barat. Pemirsa, kita kembali bincang dengan Bapak Heri, seorang kepala Bapas atau Balai Pemasyarakatan. Nah, Pak, kembali lagi nih Pak tentang asimilasi dan integrasi narapidana dan anak-anak Pak ya. Nah, total yang telah dapat asimilasi integrasi ini berapa orang Pak? Dari tanggal 1 April setelah dikeluarkannya Permen Kumham nomor 10 tahun 2020, kita sudah mengeluarkan 767 untuk wilayah hukum Bapas Pontianak. Artinya itu dari 10 ya, dari 10 UPT yang menjadi wilayah hukum Bapas Pontianak. Nah, ini masih ditambah nanti Lapas Sintang, Pustus Simbau. Nah, Singgau itu masuk di ranah Bapas Sintang. Jadi untuk Bapas Pontianak 767, kalau keseluruhan kurang lebih 800-an, 800 lebih sedikit. Gitu. Ya. Nah, kan banyak nih Pak. Ya. Bagaimana teknis pengawasan mereka ini? Kan mereka di rumah aja Pak ya, enggak? Ya. Teknisnya bagaimana Pak? Apakah dikasih juga penghasilan, dikasih beli dana juga atau gimana nih? Jadi kan dengan adanya anjuran pemerintah, kemudian langkah-langkah pemerintah bagaimana untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, justru malah para warga binaan ini yang menjadi klien Bapas Pontianak itu dianjurkan untuk berada di rumah. Artinya tentu nanti banyak konsekuensinya, ada kenapa di rumah terus sementara dia tidak bekerja dan sebagainya. Tapi untuk target awal ada itu. Kemudian bagaimana pengawasannya? Bapas Pontianak langsung membuat database seluruh klien, karena klien kita itu ada yang juga berasal dari Ketapang ya, maupun Kayang Utara. Nah, di situ kita buat database, kemudian kita lihat sesuaikan dengan alamat si klien tadi. Ya. Misalnya Ketapang, nah itu kita berikan kepada pos Bapas Ketapang untuk melakukan pengawasan. Kemudian kita melakukan koordinasi ke pemerintah daerah, ke Bupati, kemudian Polres, Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri. Nah, itu kita berikan data komplit bahwa ini ada klien nama ini, tindak pidana ini, alamatnya ini, kemarin pidana berapa, kapan selesai menjalani asimilasi dan menjalani integrasinya. Jadi mudah nanti di saat kita ada salah satu klien kita yang terindikasi melakukan tindak pidana, itu nanti masing-masing dari instansi yang sudah kita melakukan koordinasi tadi akan memberikan informasinya. Nah, kemudian bagaimana Bapas melaksanakan pengawasannya, sedangkan ini posisi harus physical distancing, artinya tidak boleh yang seharusnya melapor ke Bapas setiap saat, setiap waktu. Nah, ini ada kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kita lakukan melalui video call, jadi melalui daring ya, daring, bisa WA, bisa mau video call silakan. Yang penting kita tahu posisinya si klien kita itu ada di mana, tidak keluar alamat, tidak keluar dari alamat itu bagaimana? Ya harus buat permohonan. Harus alamatnya pindah kemana, harus membuat permohonan. Kalau sampai tidak membuat permohonan, tentunya itu menjadi satu pelanggaran, karena ada pelanggaran umum. Pelanggaran umum itu artinya dia melakukan tindak pidana lagi, bisa dicabut hak asimilasinya. Kalau pelanggaran khusus termasuk tidak melapor, nah, itu sudah menjadi satu pelanggaran. Nah, sehingga kita pada saat sebelum kembali ke rumahnya kita berikan bekal informasi bahwa harus bagaimana, dan selama dalam pengawasan pun terus kita lakukan untuk pemantauan melalui daring tadi. Nah, masa asimilasi integrasinya berapa lama tuh ya? Untuk pengawasannya? Bapak, kan di rumah aja nih. Ya. Berapa lama? Pada di depan waktunya atau ada ya, masa? Jadi masing-masing mereka beda-beda masa pidananya kemarin. Sehingga ada yang katakanlah 1 tahun 8 bulan dia sudah menjalani setengahnya, tinggal berapa lagi dia asimilasi dulu dan memenuhi persyaratan, sambil asimilasi nunggu SK pembebasan mereka. Ya, pembebasan bersyaratnya, cuti bersyaratnya. Nah, kalau sampai melakukan pelanggaran, cuti bersyaratnya atau pembebasan bersyaratnya juga
akan dicabut juga. Nah, untuk kondisi sekarang ini yang telah diasimilasi integrasi, Pak, apakah ada yang melakukan kejahatan, Pak? Ya, bukan alhamdulillah ya Pak Jen ya. Artinya di antara 767 yang menjadi klien Bapas Pontianak itu memang kemarin ada terjadi yang sudah pasti adalah 2. Itu klien dari Lapas Singkawang. Dan yang satu melakukan tindak pidananya di Sungai Raya. Itu atas nama GR. Nah, yang satu di Singkawang atas nama R. Itu kasusnya pencurian. Nah, yang satu lagi ini dalam proses. Petugas kami sedang melaksanakan pemeriksaan kemarin, mencocokkan itu hasil koordinasi dengan pihak penyidik, dengan polisi. Ada tindak pidana ini klien bukan, oh iya klien kami langsung datang setelah ditetapkan sebagai ditahan atau ada surat perintah penangguhan itu, ya tentu kami langsung melakukan langkah yaitu melakukan pemeriksaan, membuat berita acara pemeriksaan dan melakukan pencabutan asimilasi yang dikeluarkan oleh SKK Bapas. Nah, setelah proses hukum jalan itu nanti dia dihitung selama proses dibuat lagi dia itu balik lagi mulai awal ada nggak, artinya cabut semua. Artinya untuk mendapatkan PB-nya juga akan mendapatkan sanksi tidak memperoleh PB, CB, asimilasi yang harusnya kemarin sudah di rumah baik-baik tidak dihitung. Jadi misalnya 1 tahun 8 bulan, oh sudah itu jalan sampai 1 tahun 8 bulan. Nah, nanti kita akan akumulasikan di luar sudah berapa minggu ya itu kita. Nanti Kabupaten membuat surat pencabutan asimilasi, kemudian berkoordinasi kepada Kalapas mana klien tadi berasal, misalnya Singkawang atau Lapas Pontianak atau Rutan. Yang terakhir ini tadi kebetulan ada informasi dari Lapas Pontianak, tapi sedang proses dan itu sering dilakukan. Jadi sebenarnya bukan berarti kami penjamin untuk dia tidak bisa melakukan tindak pidana lagi, tapi seperti yang semula tadi disampaikan, ini tanggung jawab kita sama-sama, baik dari aparat pemerintah, unsur masyarakat, semuanya. Kalau nggak semuanya melakukan tidak akan bisa. Kan kalau kondisi sekarang ini kan masyarakat ini was-was nih Pak, khawatir banget, oh nah benar bisa lepas, dilepaskan gitu aja, maka nanti jadi unsur kejahatan yang malah lebih menakutkan dibanding COVID kayak gitu Pak. Nah, apakah ada juga ini sekedar berita-berita fitnah gitu yang soalnya banyak kejahatan gitu? Apa ada juga berita masuk di Bapas Pak? Ya, jadi ada hoax gitu gimana? Sebenarnya itu kembali kepada pribadinya klien sendiri. Artinya yang satu itu memang dari kecil sudah pemain, yang satu yang melakukan pelanggaran ini. Jadi dulu bermasuk LPKA, setelah LPKA selesai di luar waktu lagi masuk ke dewasa, jadi memang sudah bakat lain kali. Jadi tidak, kami nggak bisa jamin juga ya, sampai bisa tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian di tengah-tengah kondisi seperti ini, saya kira ya tidak hanya mantan warga binaan saja yang diwaspadai, tentunya di luar juga dalam kondisi seperti ini juga harus sering waspada lebih bagus. Artinya ini banyak orang di PHK, banyak orang tidak bekerja. Makanya kemarin kebetulan pada jajaran pemasyarakatan kami mengucapkan selamat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-56, dan kemarin kami melakukan salah satu bakti sosial, yaitu kita panggil kami ada yang khusus Pontianak dulu. Jadi khusus Pontianak kita panggil untuk kita kumpulkan di lapas, ada sekitar 30 orang. Kita sambil ngecek, artinya dari pengawasan tadi, kita berikan sembako. Ya, kita sediakan sembako. Kemudian nanti yang ada di wilayah Sabas juga melakukan hal yang sama. Di kepedulian namanya. Ada kepedulian. Ya, mudah-mudahan ini bisa menekan dan mengurangi beban mereka, karena dia bahkan ada juga mungkin rumor, waduh di dalam kan kalau kondisi seperti ini di dalam sama-sama nggak kerja, di dalam dikasih makan, tapi kan tidak mungkin kita harus melakukan langkah seperti itu. Masuk saya di dalam kan pasti di luar. Seperti itu. Tapi Pak, kalau kondisi saat ini wabah COVID ini, apakah ada yang di Bapas yang bina klien ini yang mungkin terkena ODP mungkin dalam pengawasan untuk orang yang COVID, ada nggak Pak? Ya,
sampai hari ini yang dinyatakan positif mudah-mudahan dan alhamdulillah tidak ada. Ya. Jadi langkah-langkah percepatan itu sangat-sangat efektif sekali Pak Yan, karena kita juga pada saat sudah muncul adanya penyebaran virus COVID-19 ini, kita juga sudah mengantisipasi dari langkah-langkah pencegahan. Dari mulai masuk ke kantor, kalau di lapas itu jelas siapkan bilik steril, di mana-mana sudah ada untuk harus cuci tangan wajib, masuk lapas juga harus cuci tangan, sebelum steril masuk suhu badan dicek dan seterusnya. Nah itu sangat mengurangi, dan pada saat semakin meningkat penyebaran wabah ini, kunjungan langsung kita stop atas perintah dari pimpinan di pusat dan menggunakan video call. Jadi menggunakan video call kita fasilitasi juga. Jadi nantinya warganya nanti duduk situ bisa kita fasilitasi untuk bisa bicara dengan pihak keluarganya. Dan sampai sekarang ini insya Allah tidak ada. Ini yang kita jaga betul. Mudah-mudahan tidak ada, karena ada teman kami juga diinformasi di daerah Jakarta sana, perawatnya dokter sudah kena positif tapi sini, mudah-mudahan tidak. Ya, saya berharap tidak, asal kita disiplin. Betul. Jangan memaksakan diri harus ketemu keluarganya dulu. Memang saya nyaksiin sendiri, keluarga enggak ada biar yang sudah di luar tadi, ya tolong keluarga juga harus konsisten, ikut juga bantu ngawasi, jangan kemana-mana, jangan pergi kemana-mana, artinya di rumah dulu aja, bertahan di rumah dulu untuk menghindari penyebaran tadi. Nanti dalam orang steril mungkin pas keluar ada dikasih sama orang atau mendapat ketularan dari orang, itu kan kita tidak tahu Pak. Jadi sampai saat ini tidak diberlakukan kunjungan, belum ada. Kemudian kita juga belum menerima tahanan baru, sehingga konstan itu isi segitu tidak ditambah dulu. Kalau ditambah nanti dia kalau nggak di luar tuh membawa sebagai carrier. Nah itu sampai sekarang sudah ada perintah dari pusat, dan yang ada di Polres, yang ada di Polsek itu kita data nanti untuk makanan dari kita. Karena anggaran makanan untuk para tahanan narapidana itu kan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau dia sudah dilimpahkan menjadi tahanan kejaksaan misalnya, otomatis kita data, untuk hariannya kita suplai makanan untuk mereka. Gitu. Nah, tadi kembali Pak mengenai bahwa di lapas itu banyak persentasenya pemakaian narkoba. Apakah ada niat Bapas ingin bikin tempat realisasi khusus narkoba misalnya? Khusus narkoba gitu Pak, panti narkoba gitu. Apa ada ke depan ada yang gitu nggak Pak? Ya sebenarnya itu sudah masuk target resolusi pemasyarakatan. Jadi kemarin kita sudah dicanangkan ada resolusi masyarakat itu punya target-target, diantaranya untuk rehabilitasi sekian ratus orang yang dilaksanakan. Kemudian Kalimantan Barat dilaksanakan di lapas kelas 2 Pontianak dengan lapas perempuan. Nah itu jumlahnya sudah ditentukan, anggaran sudah ada, cuman karena ini kondisi COVID-19 ini ya bukannya semuanya terbengkalai, tapi ada beberapa yang lambat lah, kita hentikan dulu sementara. Bahkan saya kemarin petugas Bapas juga kita bantu kantor bantuan sana untuk membantu kegiatan rehab di lapas kelas 2 Pontianak. Itu ada, saya punya petugas ada 3 orang harus pas ada wabah ini kita tarik dulu, kita tarik, dan kegiatan kita sementara kita hentikan dulu. Memang harusnya orang rehabilitasi, karena sebagian besar mereka itu pemakai, ya, pemakai. Kemudian ada juga orang tentu ada yang itu pengedar kelas tinggi, tapi kebanyakan pemakai, di mana-mana mereka memakai, dan itu yang membuat sempit lapas itu sampai overcrowded tadi. Gitu. Ya, Pak. Kan mengenai yang COVID wabah virus 19 nih Pak ya, kan banyak masuk anak-anak. Nah anak-anak kan belum tadi itu ada jumlah 700 itu kan narapidana. Kalau anak-anak yang asimilasi berapa orang? Ya, jadi itu termasuk anak. Kemarin itu hanya beberapa ya tanggal, karena mereka sudah langsung dapat integrasinya.
Artinya pada saat dia keluar sebentar asimilasi, tidak lama kemudian SK cuti bersama sudah keluar. Ada kemarin kurang lebih ada 4, 15, ada 16, 17 orang. Ya, 17 orang, tapi sekarang sudah mendapatkan SK integrasinya. Ya kita ambil langsung bebas bersyarat. Ya, di rumah berapa hari proses untuk integrasinya, karena kalau anak ini syaratnya hanya setengah menjalani masa pidana. Kalau dewasa untuk integrasi itu kan 2/3. Kalau yang anak hanya setengah. Kemudian untuk asimilasi, kalau dewasa itu paling tidak 6 bulan berkelakuan baik, kalau anak 3 bulan cukup. Jadi separuhnya, setengah itu sudah dapat integrasi. Jadi kalau setelah dapat integrasi SK begitu, ya, berarti dia di luar pendampingan Bapas Pak ya? Dari Bapas penuh, ya sebenarnya Bapas, artinya pembimbingan pengawasan dari Bapas. Ya. Jadi setelah dapat SK, lepas sudah enggak pengawasan lagi? Tetap pengawasan, tetap pengawasan. Tidak jauh seperti tadi yang sedang menjalani asimilasi. Jadi tugas Bapas cuma ditambahi. Ya selama ini untuk yang integrasi, ya sekarang tambah yang asimilasi. Biasanya kami kalau asimilasi itu bagi mereka yang misalnya tidak pidana korupsi, melakukan asimilasi kerja sosial di satu tempat, disetujui, nah kami melaksanakan pengawasan di situ. Tapi kan hanya beberapa orang. Karena yang perempuan itu tidak boleh juga asimilasi. Nah ini yang sekarang asimilasi di rumah, ini yang cukup banyak karena ada sekitar 760-an tadi seperti anak itu. Yang harus kita pantau, harus kita awasi, dan dari sekian tadi yang sudah diproses 2 orang, yang 1 dalam proses juga. Artinya dari 767 orang itu 3 yang melakukan pelanggaran. Mudah-mudahan tidak ada penambahan lagi. Ya kalau penambahan kebiasaan tadi ke Pak Jen kan, jangankan mereka yang di luar yang pusing ya. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan tidak dilakukan para klien Bapas ini. Oke bisa, kita jadi dulu, tapi jangan kemana, tetap di Kabar Motivasi.